على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Terakhir kita bahas adalah pembagian mengenai al-ilmu. Yang dijelaskan para ulama bahwasanya al-ilmu, pembagian yang pertama adalah ilmu yang terpuji, kemudian pemiliknya juga diberikan pahala atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu Al-Qur'an wa sunnah. Kemudian orang yang berilmu dengan Al-Qur'an wa sunnah tersebut beramal dengan kandungan atau isi Al-Qur'an wa sunnah tersebut secara global maupun secara terperinci. Sekarang kita lanjutkan ke bagian kedua. Qala asy-syarih asbahullah Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahmatullahi alaih, wa qismun min al-ilmi syar'i. Kemudian yang kedua ini barakallahu fikum, masih ilmu syar'i. Jadi masih ilmu Al-Qur'an wa sunnah. Cuman pemiliknya dicela. Dalam artian pemiliknya tidak dapat pahala. Karena apa? Karena dia sudah punya ilmu Al-Qur'an wa sunnah tapi tidak mengamalkannya. Berbeda dengan jenis yang pertama tadi. Kalau jenis yang pertama, ilmu itu sendiri dipuji karena ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, namun pemiliknya terpuji juga dan diberi pahala karena mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Namun yang kedua ini barakallahu fikum, ilmunya ilmu syar'i, Al-Quran wa Sunnah, namun pemiliknya dicela. Kenapa tidak beramal dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Kita lihat sini. Wa qismun min al-ilmi syar'i huwa khairun fi dzatihi wa mamduhun fi dzatihi wa syarrun ala amili alladzi la ya'malu bih. Masyaallah, penjelasan yang sangat singkat dan jelas. Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahmatullahi alaihi beliau menjelaskan pembagian yang kedua ini adalah ilmu yang secara zatnya itu baik dan dipuji secara zatnya, secara zat ilmu itu sendiri, karena ilmu Al-Qur'an dan Sunnah baik enggak? Baik. Secara zatnya dipuji dan juga baik, gitu ya. Cuman pembawanya wa syarrun ala hamilihi alladzi la ya'malu bih. Namun ditinjau dari pembawa atau pemilik ilmu tersebut yang tidak beramal dengannya tercela. Maksudnya ya, jadi ilmunya secara zatnya baik. Nah, kemudian ilmu tersebut secara zatnya dipuji. Cuman pembawa ilmu tersebut dicela karena tidak beramal dengannya. Naam. Maksud sama bedanya ya. Awan barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Wa hadza yadullu alaihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini yang telah menunjukkan atasnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena ilmu itu macam-macam. Dalam artinya hatta walaupun ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan Sunnah itu bisa jadi ilmu tidak bermanfaat manakala dia tidak mengamalkannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dan Al-Qur'an yang dihafal tersebut itu bisa jadi hujjah untuk kalian atau malah menghujai kalian. Dalam artian menyerang kalian sendiri karena kalian tidak mengamalkan ilmunya. Waliyadzubillah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini, wa yadullu alaihi qauluhu alaihi salatu wassalam, dan juga yang menunjukkan akan hal tersebut, ilmu secara zatnya terpuji dan juga bagus atau baik, namun pemiliknya atau pemegangnya tercela adalah apa? Sabda Rasulullah SAW yang barakallahu fikum menunjukkan akan hal tersebut adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Maksudnya barakallahu fikum, kenapa di sini permintaannya adalah ilmu yang bermanfaat? Karena ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu dikatakan bermanfaat manakala pemiliknya beramal. Itu paham? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Naam. Allahumma di sini barakallahu fikum. Aslinya adalah ya Allah. Paham ya? Cuma Allahumma artinya kan ya Allah, ya enggak? Cuma susunannya kenapa jadi Allahumma?
Allahu itu adalah munada. Dengan apa? Dengan huruf nidain buang. Artinya ya Allah. Nah, mimnya di situ adalah mim apa itu? Allahumma, mim apa itu? Mim apa itu di situ? Allahumma. Ada yang tahu? Mim apa? Kebalasan? Mim apa itu? Mim iwad ya, pengganti. Nah, pengganti dari huruf nida yang dibuang tadi itu. Paham ya? Nah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Nah, ilman maf'ul awal, nafi'ah na'at untuk ilman. Wal mafhumu, dan yang dipahami annal ilma alladhi la yanfa yusta'adu billahi minhu li'annahu syarrun ala sahibihi wa huwa khairun fi dzatihi. Perhatikan kata beliau, dan yang dipahami dari dalil-dalil tersebut bahwasanya ilmu yang tidak bermanfaat itu hendaknya barakallahu fikum semuanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu tersebut. Kenapa? Dikarenakan ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang jelek ditinjau dari pemegangnya atau pemiliknya, namun baik dari zat ilmu itu sendiri. Sekarang ilmu Al-Qur'an, ilmu As-Sunnah, bagus tidak? Bagus dan baik, namun pemiliknya, pemegangnya manakala tidak beramal, jelek. Maksudnya ya, berbeda dengan yang pertama. Nah, jadi perbedaannya pertama dan yang kedua jelas ya sama ya. Nah, ya. Berikutnya, wa qismun mazmumun huwa wa ahluhu. Nah, ini dua-duanya jelek. Ilmunya sendiri adalah ilmu yang jelek dan tercela, pemegangnya, pemiliknya juga jelek. Nah, seperti ilmu apa? Seperti ilmu sihir, ilmu perdukunan, ya. Ilmu sihir, ilmu perdukunan secara ilmu itu sendiri jelek. Namanya, pemegangnya, pemiliknya apa? Jelek. Apalagi ngamalkan, tambah jelek lagi. Namanya, enggak ngamalkan aja, belajar saja, belajar ilmu sihir, belajar ilmu perdukunan, dia enggak ngamalkan. Jelek enggak itu? Apalagi kalau ngamalkan, tambah lagi apa? Kejelekannya. Allah musta'an. Kita lihat sini, al-ilmu alladhi huwa syarrun mahdun, yaitu ilmu yang dia itu secara barakallahu fikum secara murni jelek sekali. Paham ya? Syarrun mahdun murni. Dalam arti itu memang benar-benar ilmu itu murni jelek gitu. Paham ya? Ka ilmu sihir, seperti ilmu sihir, wal kahana, ilmu perdukunan. Wa ilmu sya'wadah, dan juga ilmu sya'wadah. Sya'wadah ini masuk dalam ilmu perdukunan juga hampir sama. Paham ya? Peramal, paranormal misalnya, semakna dengan itu. Al-ikhtilafi anwa'nya. Barakallahu fikum, sesuai dengan perbedaan jenis-jenisnya. Dalam arti maksudnya itu ilmu tersebut berbeda-beda jenisnya atau bermacam-macam jenisnya. Wal ilmu alladhi idda'ahu al-musyrikun li anfusihim, dan juga ilmu yang apa? Yang kaum musyrikin mengaku-ngaku ada pada diri mereka. Itu juga ilmu tercela karena ilmu kesyirikan. Allah musta'an. Wa hadhil ulum dalla 'ala syarriha wa su'miha kitabullah azza wa jalla wa sunnatun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya, dan ilmu-ilmu ini yang telah menunjukkan akan jeleknya dan juga berbahayanya atau rusaknya ilmu tersebut, yang menunjukkan apa? Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dalilnya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla fi sya'ni sihr. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai keadaan sihir, ilmu sihir. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh, mereka telah mengetahui apa yang mereka perdagangkan atau perjualbelikan. Ya, mereka adalah orang-orang yang di akhirat nanti tidak memiliki bagian, tidak memiliki bagian sedikit pun. Wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum, dan sejelek-jelek apa yang mereka perjualbelikan untuk diri mereka. Lau kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka apa? Mengetahui, karena ilmu sihir itu ilmu kekufuran. Tidaklah ada orang yang belajar ilmu sihir kecuali terjatuh dalam kekufuran. Karena apa? Karena ketika dua orang malaikat yang Allah Ta'ala utus waktu itu, barakallahu fikum, untuk mengajarkan ilmu sihir di mana? Babil ya. Yaitu dua malaikat Harut dan Marut, itu tujuannya bukan mengajari ilmu sihir itu boleh itu enggak, menguji. Oleh karena itu mereka mengatakan apa? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya ujian saja, menguji kalian, jangan kalian kufur. Berarti kalau kalian belajar kufur itu loh. Apa maksudnya? Jadi kalau kalian belajar malah justru terjatuh dalam kekufuran.
Nah terus bagaimana masa malaikat menjerumuskan? Menguji, paham ya? Menguji bagaimana apakah mereka beriman ataukah tidak itu ya. Nah, dan tidak ada satupun yang istilahnya apa belajar ilmu sihir yang sihir putih katanya. Ya, sihir hitam dilawan sihir putih itu nggak ada. Makanya ilmu sihir itu kedua-duanya kalau orang sudah mempelajarinya dan dia sudah menguasai dan bisa terjatuh dalam kekufuran. Karena syaratnya di antaranya yang disebutkan orang-orang itu ya. Nah, barakallahu fikum adalah menginjak-injak Al-Qur'an. Itu di antaranya. Kemudian menulis ayat-ayat Al-Qur'an di WC dengan darah haid. Nah, kekufuran itu termasuk maksudnya itu ritual-ritual sebagian maksudnya itu. Kemudian menginjak-injak Al-Qur'an di dalam WC juga. Allah musta'an. Banyak sekali ritual-ritualnya. Nah, itu kan semakin membuat setan itu senang gitu loh. Nah, ketika setan senang dengan orang-orang tersebut, mungkin dengan fitnah dan tujuan yang lain, setan akan membantu orang tersebut. Dan sihir itu maknanya apa barakallahu fikum bisa membuat suami istri awal mulanya senang jadi benci atau sebaliknya. Nah, seseorang awal mulanya benci jadi senang. Paham ya? Antum bisa lihat kisahnya di dalam surah Al-Baqarah itu. Nah, mengenai wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Wa ma kafara Sulaiman walakin asy-syayatin kafaru. Setan-setan itu yang kafir. Nabi Sulaiman enggak kafir. Nabi Sulaiman enggak mengajarkan sihir. Oleh karena itu orang-orang yang mengatakan pertama kali ilmu sihir yang mengajarkan adalah Nabi Sulaiman itu adalah ucapan yang besar. Paham ya? Adapun kedua malaikat ketika turun di Babil mengajarkan nah barakallahu fikum ilmu tersebut untuk menguji. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Paham ya? Wala yuflihu as-sahiru wa ma ta'ala. Wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Itu lafaznya ya. Ya enggak? Wala yuflihu as-sahiru haitsu ata, gitu enggak? Nah, dan tukang sihir itu tidak akan beruntung dimanapun dia datang. Dari manapun dia datang. Paham ya? Tidak akan beruntung. Karena yang namanya ilmu sihir barakallahu fikum adalah ilmu yang sangat berbahaya sekali. Dan kita jangan merasa aman dari fitnah barakallahu fikum. Karena ilmu sihir ini, walaupun kita sudah ahlu sunnah, wah kamu sudah ahlu sunnah, setiap hari zikir pagi petang. Jangan merasa aman. Rasulullah saja ya, Nabi kita, teladan kita, beliau juga kena sihir. Hal ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya kita nggak boleh merasa aman. Berlindung barakallahu fikum. Na'am. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Termasuk doa atau zikir na'am barakallahu fikum petang atau sore. Malam hari sebelum tidur baca surat ayat apa? Ayat Al-Kursi. Perlindungan juga barakallahu fikum. Na'am. Kita lihat sini. Wa qala Allah 'azza wa jalla fi 'ilmi al-kuffar alladhi kanu yatatawwaluna bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai keadaan ilmu orang kafir yang dahulu mereka berpanjang-panjangan dengannya, dalam artian berbangga-bangga misalnya. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum minal 'ilm. Maka tatkala telah datang kepada mereka utusan-utusan kepada mereka dengan membawa petunjuk, membawa penjelasan, mereka bangga dengan apa yang ada pada diri mereka berupa ilmu. Jadi mereka membanggakan ilmu yang ada pada diri orang kafir tersebut. Padahal apa? Padahal tidak ada nilainya. Nah, ilmu kekufuran, Allah musta'an. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu, upayakan kita semuanya barakallahu fikum ketika memiliki ilmu, itu hendaknya kita semakin berilmu, semakin tawadhu, merendahkan diri kita di hadapan manusia dan karena Allah Subhanahu wa taala. Man tawadhu'a ma tawadhu'a lillah ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah ada seorang itu tawadhu, merendahkan diri karena Allah atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah taala akan mengangkat derajatnya. Akan diangkat derajatnya barakallahu fikum. Nah, tawadhu macam-macam bentuknya. Tawadhu itu enggak harus diam terus enggak mau salam diam masa. Itu kan tawadhu. Paham ya? Seorang dikatakan tawadhu manakala dia itu tunduk dengan al-haq. Paham ya? Tawadhu yang benar adalah orang yang tunduk di atas apa? Al-haq. Nah, melawan daripada apa? Al-kibr. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibr. Nah, menolak kebenaran dan meremehkan manusia walanya billah. Nah, kita lihat sini. Ai bi anna abahum kanu ala haqqin was shawabin wa annahum la yumkin an yatakhallu an tara'iqihim wa ma kanu alaihi. Maksudnya adalah bahwasanya bapak-bapak mereka dahulu berada di atas kebenaran dan juga hak. Wa annahum, dan bahwasanya mereka
La yumkin, enggak memungkinkan kalau seandainya mereka itu apa? Berpisah atau meninggalkan dari jalan-jalan mereka. Maksud orang kufar itu enggak mungkin meninggalkan. Ikuti jejak atau sejarahnya nenek moyang mereka istilahnya. Nah, nenek moyang, paham ya? Nenek moyang ya? Ayo na'am, Allah musta'an. Paham ya? Itu keadaan mereka. Wa makanu alaihi, dan berada atau mereka, nah barakallahu fikum, tidak mungkin meninggalkan ajaran-ajaran yang dulu bapak mereka berada di atasnya. Taklid. Nah, oleh karena itu penyesalan datang di akhir, bukan di awal barakallahu fikum. Nah, sebabnya apa? Karena dulunya ketika dunia mereka mengikuti jejaknya, istilahnya nenek moyang mereka atau bapak-bapak mereka di dalam kebatilan atau di atas kebatilan, nanti di akhirat akan menyesal. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Ya enggak gitu enggak? Ya laitana barakallahu fikum yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Suatu hari yang wajah mereka ditulungkupkan ke dalam api neraka. Apa yang mereka katakan? Nah, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Duhai seandainya, dulu aku mentaati Allah dan Rasulnya, terlambat enggak? Terlambat. Dan kalau seandainya orang kafir itu dibalikkan lagi ke dunia, nah barakallahu fikum, Allah Ta'ala sudah memastikan mereka akan ulangi lagi. Walaupun mereka menyesal, tapi kalau ditakdirkan balik lagi ke dunia akan ulangi lagi. Paham belum? Dalilnya mana dalilnya kira-kira? Pertanyaan nggak antum? Dalilnya mana? Kalau seandainya orang kafir yang menyesal tadi itu, ya Allah, kalau seandainya aku dikembalikan ke dunia lagi, aku akan beramal soleh. Nah, padahal dia kadzab nggak? Kadzab. Kalau dibalikkan Allah Ta'ala tahu. Kalau seandainya mereka dibalikkan ke dunia, Allah Ta'ala tahu kalau mereka itu akan ulangi lagi. Tahu ya? Dalilnya mana? Ada yang mau urunan patungan? Walau ruddu la'adu limanuhu anhu innahum lakadzibun. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan ulangi lagi terhadap apa yang dulu pernah dilarang. Paham ya? Nah, walau ruddu la'adu limanuhu anhu innahum lakadzibun. Kalau seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, niscaya mereka akan mengulangi perkara-perkara yang dulu dilarang. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dusta. Paham itu ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an, jangan sampai kita seperti mereka menyesal di belakang hari kemudian. Nah, barakallahu fikum, sebabnya karena mengikuti jejaknya mbah mereka, nenek moyang, paham ya? Atau bapak-bapak mereka, ikutilah dalil Al-Qur'an wa Sunnah. Kalau kita mengikuti jejaknya orang yang tidak maksum, barakallahu fikum, kalau dia gelimpang, menyeleweng, atau misalnya terkikis dari jalan yang benar, dikhawatirkan kita mengikuti juga. Tapi ikutilah dalil dimanapun dalil itu berada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, alaika bi athari man salaf. Nah, barakallahu fikum, alaika bi athari man salaf. Kemudian apa? Nah, ucapan siapa itu? Ucapan Imam Al-Auza'i rahmatullahi alaihi, alaika bi athari man salaf. Kemudian apa? Wa in rafadakan nas. Paham ya? Alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas. Wa iyyaka wa ra'ar ridal, wa iyyaka wa ara'ar ridal, wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Ucapannya Imam Al-Auza'i. Nah, namanya Al-Auza'i namanya siapa? Abdurrahman bin Naam, Abdurrahman bin Amr, Abu Amr Abdurrahman bin Amr. Al-Imam Al-Auza'i rahmatullahi alaihi, beliau mengatakan, "Na'am 'alaika bi athari man salaf." Wajib atas engkau berpegang teguh dengan jejaknya para salaf. Nah, walaupun manusia meninggalkanmu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hati-hati engkau. Jauhilah pemikiran-pemikiran para tokoh, walaupun manusia itu menghias-hiasi dirimu dengan sebuah ucapan. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Jadi kita harus mengikuti dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah agar kita terselamatkan di dunia dan di akhiratnya. Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Kemudian apa? Kemudian apa? Mereka mengatakan apa lagi? Apa yang mereka ucapkan setelahnya?
Mereka menyesal mengatakan inna fa'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Dulu kami di dunia malah justru mengikuti pembesar-pembesar kami. Nam barakallahu fikum, atau nam tuan-tuan kami katanya. Dalam tuan-tuan maksudnya sayyidnya mereka. Nah, barakallahu fikum fa'adalluna sabila. Namun justru mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Bayangkan itu. Nah, jadi mereka menyesal ingin mengikuti lagi jalannya Allah dan Rasulnya, tapi sudah terlambat. Sudah apa? Sudah terlambat. Nah, barakallahu fikum, mereka mengatakan inna ta'ana sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Sungguhnya kami dahulu mengikuti pembesar-pembesar kami dan orang-orang tua kami terdahulu. Namun akhirnya justru mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Allahu musta'an. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan di sini. Naam. Berikutnya qala Allah Ta'ala telah berfirman, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum min al-'ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Maka tatkala telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa petunjuk, membawa penjelasan, mereka bangga dan senang dengan apa yang ada di sisi mereka berupa ilmu. Jadi mereka lebih senang dengan ilmu mereka gitu ya. Na'am wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan akhirnya telah meliputi mereka perkara-perkara yang dulu mereka mengolok-olok atau mereka mengejek istilahnya. Nah, Allah musta'an. Seperti itu keadaan mereka. Faqaulil mu'allif, maka ucapan mu'allif wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk. Ini syarahnya sekarang, itu rimatannya ya. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda, itu maksudnya sambungannya. Muntaza'un, ucapan muntaza'un maknanya ma'khudun. Namanya. Nah, bahwasanya ucapan wattabi'il huda itu diambil min qaulillahi 'azza wa jalla, dari firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda. Apa al-huda tadi? Al-ilmun nafi' wa dinil haqq, yaitu al-amal saleh. Naam. Liyuzhirahu, menampakkan agama Islam atau al-haq ala dini kulli, ya agama seluruhnya, walau karihal musyrikun. Nah, walaupun orang-orang musyrikin mereka pada benci. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, hingga terwujudkan yang namanya agama ini seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hingga agar tidak terjadi fitnah. Fitnah itu maknanya adalah kesyirikan. Paham ya? Karena di situ tidak butuh isim, tidak butuh khabar. Kok bisa? Kok bisa bagaimana ini? Gimana ini? Akhirah. Gimana itu? Yang dalam ayat itu enggak ada ya. Pak ulang ayatnya ya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun, hatta la takuna fitnatun. Kana yakunu kaunan. Kana itu butuh dua, isim dan khabar. Tapi Anda tadi ngomong kana di sini enggak butuh isim, enggak butuh khabar. Kok bisa? Kenapa? Yakin ada? Atau maksud aku? Ada kana yang nggak butuh isim, nggak butuh khabar? Yakin atau ragu? Nah, terus kana apa? Maksudnya kalau ada terus kana di sini kana apa gitu loh? Ada yang nggak butuh isim, nggak butuh khabar, terus butuhnya apa? Berarti sini kana yang tambahan. Apa yang lainnya lagi? Ayo? Karenanya tama, nama asal kana tama. Jadi kananya ada tiga ya kana itu. Kana zaidah, kana tama, kana nakisah. Yang butuh isim dan khabar itu kana nakisah. Kana zaidun qa'iman. Paham ya? Kalau kana zaidah wujuduha ka'adamiha. Wujudnya bagaikan keadaannya. Seperti zaidun kana qa'imun. Itu kana zaidah. Kalau kana tama barakallahu fikum, kana tama itu yang maknanya hasala. Jadi hatta la takuna fitnatun, hatta la tahsula fitnatun. Maksudnya, Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allah hasal wa ma la yasha lam yahsul, itu kana tama. Maksudnya ya,
Nah, barakallahu fikum. Itu sekedar faedah saja, mungkin terlupakan bisa diingat lagi. Nah, berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Idil muradu bil huda al-ilmu nafi' sudah kita lewati. Wa dinul haqqi huwa al-amal salih. Naam, petunjuk itu maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat. Agama yang benar adalah amalan saleh, zahiran wa batinan, aqwalan wa af'alan. Baik yang nampak maupun tersembunyi, berupa ucapan maupun perbuatan. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullih, untuk menampakkan kebenaran tersebut di atas agama seluruhnya, ala kulli dinin yukhalituhu minal yahudiyyah wa nasraniyah wal wataniyah wa ghairiha minan nihali al-batilah. Na'am. Maksudnya apa? Maksudnya agar agama Islam ini unggul di atas seluruh agama yang menyelisih agama Islam. Seluruh agama yang menyelisih al-haq. Nah, baik itu agama Yahudiyah atau Nasraniyah atau Wataniyah, penyembah berhala atau yang selainnya. Nah, dari apa? Dari nihal, dari kelompok-kelompok atau agama-agama al-batilah yang batil. Paham ya? Karena tidak ada satu agama pun yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali agama apa? Islam. Inna dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam saja. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, mencari agama selain agama Islam, tidak diterima sedikit pun amalannya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Dalilnya Na'am, ahsantum barakallahu fikum. Wa man yattaqi khairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama Islam atau agama yang selain agama Islam sebagai agama, maka tidak diterima darinya sedikit pun, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Na'am, waliyadu billah. Allahul musta'an. Na'am. Sudah kita jelaskan mengenai apa? Sempurnanya agama Islam ini. Enggak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Berkata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, nah sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam barakallahu fikum Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, beliau mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah li'anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Kalam yang sangat bagus sekali. Barang siapa yang bikin perkara baru, bid'ah dalam agama ini, kemudian dia menganggap itu adalah bagus, baik, sungguh dia telah mencurigai. Maksudnya dia menuduh, menyangka, atau istilahnya menduga, atau berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Bahaya sekali. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Paham ya? Fama lam yakun yawma idin dinan, fala yakunu al-yawma dinan. Semua perkara yang dulu bukan termasuk agama, maka pada saat ini pula bukan termasuk agama. Imam Malik masyhur ya. Nah, beliau tuh kalamnya Masya Allah banyak sekali berkaitan masalah sunnah. As-sunnah safinatun nuhin, man raqibaha nada, wa man takhalafa anha gharqa. Sunnah itu adalah bahtera atau perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Seperti perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Barang siapa yang naik di atas perahu tersebut selamat, dan barang siapa yang menyelisihi atau tidak mau naik di atas perahu tersebut, maka dia akan tenggelam. Sebagaimana nukilkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab Zamul Kalam Al-Ahli. Nah, barakallahu fikum. Karena banyak sekali. Man arada an-najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Zamul Kalam Al-Ahli Al-Harawi juga. Kalamnya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Fadilul Islami huwa dinul haqqi, huwa dinul haqqu alladhi ya'lu wa la yu'la 'alaihi walladhi yajibu an ya'khudha bihi al-'ibadu wa yatamassaku bihi kama amarahumullahu tabaraka wa ta'ala wa da'ahum ilaihi rasuluhu 'alaihi salatu wassalam kama fi qawlihi azza wa jalla wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya, maka agama Islam itu adalah agama yang benar, agama yang tinggi dan tidak ada satupun yang boleh meninggi. Dalam artian tidak boleh apa? Na'am barakallahu fikum, lebih tinggi di atasnya. Paham ya? Menandingi enggak ada. Na'am barakallahu fikum. Walladhi yajibu, yang mana agama Islam adalah agama yang wajib seorang hamba mengambilnya dan berpegang teguh dengannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka dan juga Rasulnya mengajak mereka. Kama fi qouli azza wa jalla wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan bercerai-berai. Nah, barakallahu fikum. Akhdul bikar. Tali Allah itu apa tali Allah itu?
Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. Tali Allah itu apa? 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 Jawaban jangan keliru diluruskan. Santai aja. Yang penting bisa. Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau itu tali Allah ya, maksudnya adalah Al-Quran wa Sunnah. Faman lam ya'tasim bihablillahi tabaraka wa ta'ala faqad dhalla dhalalan ba'ida. Naam, sahih. Barang siapa yang tidak berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu Al-Quran Sunnah, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Bintimaihi ila barakallahu fikum ila firaqil batil alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Nah, maksudnya barang siapa yang tidak berpegang teguh dengan tali Allah, itu Al-Quran wa Sunnah, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata dan jauh sekali. Dengan penisbahan intima itu intisab maksudnya. Dengan penisbahannya terhadap apa? Menisbahkan diri pada kelompok-kelompok yang batil, atau barakallahu fikum ngeblok kepada apa? Kepada ahlul batil yang mereka bercerai-berai di dalam agama mereka, dan mereka adalah orang-orang yang syi'an. Syi'an maksudnya adalah orang yang bercerai-berai. Jadi bercerai-berai, berselisih dan misalnya bertikai, barakallahu fikum, itu pada asalnya tidak diperkenankan. Oleh karena itu kalau ada pertikaian, perselisihan, hendaknya dikembalikan kepada Al-Quran wa Sunnah. Allahumma musta'an. Barakallahu fikum. Jadi hati-hati. Dalil sandaran kita. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih. Al-Imam Ibnu Qayyim adalah seorang apa? Imam. Guru beliau juga seorang imam. Karena guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim rahmatullahi alaih. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau dikenal dengan sebutan tersebut. Wa illa aslinya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Namun beliau terkenal dengan sebutan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan dalam kitab barakallahu fikum Madarijus Salikin, dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Bayangkan. Ucapannya ringkas, pendek, padat tapi mengena itu ya. Barang siapa yang berseberangan atau memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Kenapa? Kata beliau. Beliau menyebutkan bahwasanya barakallahu fikum, setelah itu beliau menyebutkan bahwasanya apa? Wa kullu tariqin lam yashabha dalil Quran was Sunnah, atau barakallahu fikum. Setelah beliau menyebutkan wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil wa la dalila ila Allah wal jannah siwal kitab was Sunnah. Kemudian setelahnya itu beliau mengatakan apa? Wa kullu tariqin lam yashabha dalil Al-Quran was Sunnah fa hiya min turuqil jahim wasyaitanir rajim. Allahu musta'an. Beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, dikasih dalil malah membantah, menolak, membangkang, ngeyel, padahal dalil di hadapannya itu jelas itu ya. Itu hati-hati. Man faraqad dalil apa tadi? Dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Kenapa barakallahu fikum hafizakumullah? Beliau mengatakan wala dalila ilallahi wal jannah, dan tidak ada dalil, tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya siwal Quran was Sunnah, kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Wa kullu tariqin, dan setiap jalan, setiap manhaj, prinsip, metode lam yashabha dalil Quran was Sunnah, yang tidak diiringi dengan dalil Al-Quran was Sunnah, fa hiya min turuqil jahim. Maka jalan-jalan tersebut adalah jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada apa? Neraka jahim. Wasyaitanir rajim, dan juga jalannya setan yang terkutuk. Hati-hati barakallahu fikum. Jadi kita dalam mencari perjalanan hidup yang benar barakallahu fikum, ikutlah dalil Al-Quran Sunnah. Fatwa ulama, fatwa Syekh Fulan, fatwa Ustaz Fulan bukan dalil selama berseberangan dengan Al-Quran Sunnah. Tak kasih satu patokan. Al-Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah sudah tak ulang-ulang tapi enggak masalah ya. Biar tambah istilahnya melekat itu ya. Kullama takarrar. Yang namanya faedah itu kullama takarrarat. Artinya bagaimana? Semakin diulang-ulang semakin melekat. Itu seharusnya. Tapi kalau kita lain ya, semakin diulang-ulang malah tetap lupa juga. Allah enggak masalah. Insyaallah enggak. Barakallahu fikum. Al-Imam Malik bin Anas Imam Abu Abdullah Imam Darul Hijrah beliau mengatakan barakallahu fikum, innama ana basyarun. Aku ini manusia biasa katanya. Apa yang kamu sebutkan ya? Ukhti'u wa usib.
Kadang ada keliru dan benar. Nah, kemudian beliau mengatakan fangduru bi ra'yi. Perhatikanlah fatwaku, pendapatku, pemikiranku. Fakullama wafaqal kitab wa sunnah fakhudhuh. Masya Allah, bagus sekali. Selama fatwaku mencocoki Al-Quran Sunnah, ambillah. Jadi beliau nggak ada taklid ya, nggak ada taklid. Wa kullama lam yuwafiqil kitab wa sunnah fakhudhuh. Selama fatwaku tidak mencocoki Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah. Selesai urusan. Paham ya? Jadi, barakallahu fikum, beliau seorang imam, ya, Imam Malik, tidak mengajak untuk taklid atau ikuti aku. Akhirnya ujung-ujungnya ta'assub, fanatik, asabiyah. Kalau Ustaz Fulan udah ngomong gini, ya kayak gini. Kalau Syekh Rabi bilang A, B, nggak bisa diubah-ubah lagi. Ngomong apa? Apakah Syekh Rabi itu ma'fum? Apakah Syekh Rabi itu wahyu? Sehingga harus A, B. Paham ya? Itu nggak benar. Paham ya? Syekh Rabi atau Syekh Yahya, sama aja semua para masyayikh yang mereka dalam barakallahu fikum masih hidup, itu semuanya bukan wahyu. Sehingga yang keliru tetap keliru, yang benar tetap benar. Tapi ketika kekeliruan itu ada dan butuh jelaskan. Bukan wahyu ya. Yang kita sayangkan adalah sebagian para dai atau para duat yang mereka seakan-akan tuh memposisikan Syekh Rabi itu paling atas sudah. Bilang yang menyelisih Haddadi. Oh ya, bilang Haddadi pengikut Muhammad Al-Haddad, kelompok Haddadiyah yang sangat keras dan ekstrim terhadap Al-Sunnah wal Jamaah. Kitabnya Imam Nawawi, Syarah Sahih Muslim, kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bakar. Nah, itu kelompok Haddadiyah seperti itu, kerasnya. Na'udzubillah. Kenapa kok dibakar? Karena Imam Nawawi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani punya pemikiran apa? Asy'ari. Paham ya? Nah, punya pemikirannya Asy'ari katanya. Nah, terus bagaimana jawaban Ahlussunnah? Allah. Naam, sahih. Cuman kita katakan mereka adalah imam Ahlussunnah wal Jamaah, cuman tergelincir dalam masalah asma wa sifat. Caranya gitu. Nah, paham ya? La ifrad wala tafrid. Karena waktu itu ketika beliau masih hidup waktu itu, di zaman waktu itu, tidak dinukilkan satupun yang menasihati mereka berdua. Nah, ketika mereka meninggal dalam keadaan tergelincir seperti itu, dan dari kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah kita katakan mereka adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, namun tergelincir dalam masalah asma wa sifat. Selesai urusan. Namanya, jangan sampai ekstrem seperti itu. Yang tidak sependapat Syekh Rabi Haddadi. Oleh karena itu tahdiran Muhammad bin Hadi, hadahullah itu ya. Karena Muhammad bin Hadi juga punya kalam yang tidak baik terhadap na'am barakallahu fikum Syekh Al-Hajuri wa faqahullah. Paham ya? Nah, Muhammad bin Hadi mengatakan bahwasanya Syekh Rabi dan teman-temannya adalah as-sa'abifah. As-sa'abifah itu orang yang tidak modal, tidak punya modal. Modal kan enggak punya modal. Maksudnya membantah berkali-kali ke sana kemari, ngalor ngidul ngetan. Sudah banyaknya. Maksudnya tuh barat, ke utara, timur, selatan, tapi nggak punya dalil. Cuman qala fulan, qala alan dan misalnya. Hati-hati. As-sa'abikah itu adalah orang yang tidak punya modal dalam berdagang. Paham ya? Mau bisnis, mau kulaan nggak punya modal. Itu gimana? Paham ya? Jadi tuduhannya, lemparannya kepada Syekh Rabi tetap. Cuman kita katakan apa? Syekh Muhammad Hadi hadahullah. Dalam masalah ini sudah dikasih basirah, cuman semoga mau tarawih kembali pada para masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah, dan kalau seandainya mau minta maaf bagus. Minta maaf terhadap barakallahu fikum yang pernah diucapkan ucapan yang jelek terhadap Syekh Al-Hajuri wa faqahullah. Maksudnya ya, jadi jangan sampai kita terpancing harus barakallahu fikum seperti itu keadaannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah fatwa ulama bukan dalil. Selama berseberangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita lebih mengedepankan mana? Al-Quran dan Sunnah. Itu perlu dijadikan timbangan kita dalam sehari-hari. Nanti kalau kita punya timbangan Al-Quran dan Sunnah, masalah TV tuntas, sudah nggak ada syubhat lagi. Masalah pemilu tuntas, nggak ada syubhat lagi. Masalah demonstrasi tuntas, nggak ada syubhat lagi. Karena dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Ada nggak? Nggak ada. Tetap ada. Tapi fatwa Syekh Fulan, biarkan. Selesai urusan ya? Ada nggak dalilnya Al-Quran? Nggak ada. Dalam Al-Quran nggak ada. Udah, bismillah. Paham ya? Jadi kita nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu pusing-pusing kepala, nggak berangkat kerja, paham ya? Allah musta'an. Gara-gara mikir itu jangan. Ya, yang jelas apa barakallahu fikum Al-Quran Sunnah sadaran kita. Dalil dari Al-Quran Sunnah itu sadaran kita. Naam barakallahu fikum. Kita lihat sini. Allah musta'an. Dari kalamnya Al-Imam Ibnu Qayyim tadi bagus sekali tadi ya. Wa man faraqa dalil apa? Dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu tidak gentar dengan gunjingan makian tetangga. Paham ya? Nanti kamu nggak sekolah, nggak bisa kerja. Kalau nggak kuliah, nggak bisa kerja. Kalau nggak bisa ijazah, nggak bisa ke Jamiah Islamiyah. Siapa yang mengharuskan ke Jamiah Islamiyah itu siapa? Siapa yang mengharuskan? Ada? Belajar di Yaman masih dibuka sana. Insya Allah dimudahkan juga.
Siapa yang harus ke sana siapa? Harus pakai ijazah misalnya. Oh, Yaman sana masih harus banyak. Enggak perlu pakai ijazah. Paspor KTP bismillah. Uang penting ada. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan tertipu dengan usapan-usapan itu. Kalau enggak kuliah enggak bisa kerja, kalau enggak punya ijazah enggak kerja, itu semua bisikan-bisikan yang ke sebelah. Sebelah mana saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yang jelas Ahlus Sunnah apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah kata Imam. Nah, barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Nah, beliau menyebutkan barakallahu fikum kitab apa namanya itu? Iqtidaa Shiratal Mustaqim ya. Nah, Syekhul Islam kan? Nah, Syekhul Islam Taimiyah rahmatullah alaih beliau mengatakan fa ahlus sunnati wal jamaah yatrukuna aqwalan nas min ahli sunnah. Wa ahlul bidah yatrukuna sunnah min ajli aqwalin nas. Pandai-pandai ya. Ahlus sunnah wal jamaah itu meninggalkan ucapan-ucapan gunjingan-gunjingan manusia karena sunnah. Paham ya? Tapi ahlul bidah enggak, meninggalkan sunnah karena apa? Gunjingan manusia. Kamu gini nanti enggak pulang masa depanmu bagaimana? Akhirnya pusing kepala, akhirnya enggak ngaji lagi. Sehingga dipotong. Celana sudah isbal. Paham ya? Allah musta'an. Hati-hati ya, ada syubhat. Nah, karena yang namanya syubhat dunia itu paling ngeri ya. Rasulullah telah menggambarkan bahwasanya fitnah dunia bagaikan apa? Potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sebabnya apa? Ya bi'u dinahu bi'arad min dunya. Sebabnya itu. Jadi fitnah itu sangat ngeri sekali. Paginya masih muslim, mukmin, sunni, salafi, sore sudah menjadi apa? Mubtadi' dhal. Waliyadzubillah. Hizbi, bayangkan. Kalau dengan lafaz hizbi dengan mana ya? Dengan pusing kepala ya. Kalau hizbi itu memang ada itu loh, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi paginya masih muslim, mukmin, sunni, salafi, kokoh gitu. Tapi sore sudah menjadi hizbi. Nah, menjadi mubtadi' dhal. Sebabnya apa? Kita lihatlah sebabnya. Atau sebaliknya, sorenya muslim, mukmin, paginya sudah kafir. Sebabnya apa? Ya bi'udinahu bi'aradin dunia, menjual agamanya demi mengharapkan atau mendapatkan segelintir dari dunia. Enggak banyak, segelintir saja. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Itu menunjukkan bahwa fitnah sangat ngeri sekali barakallahu fikum. Nah, jelaskan dikit lagi barakallahu fikum. Nah, kata beliau, yang mana mereka lalu bid'ah wad dhalal lalu batil mereka bercerai-berai. Au min ahli bid'ah wad dhalal alladzina adalu an manhajil mun'am alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wallahu a'lam kata beliau. Atau na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Na'am dari kalangan bid'ah wad dhalal yang mereka berpaling, adalu sini masih berpaling ya karena adaluan ya. Yang mereka berpaling dari manhaj orang-orang atau dari metode orang-orang yang diberi nikmat atas mereka dari kalangan nabi, orang siddiqin, orang yang jujur, dari kalangan para syuhada, dari kalangan orang-orang saleh. Wallahu a'lam kata beliau. Na'am barakallahu fikum. Nah, kemudian berikutnya itu beliau meletakkan asilah di situ ya. Sebenarnya asilahnya itu bagus sekali. Nah, barakallahu fikum mengenai keadaan khawarij. Nah, barakallahu fikum bagaimana keadaan khawarij yang suka bikin kegaduhan, membuat keributan. Nah, barakallahu fikum di mana-mana, mau dengan pembunuh diri atau dengan nakut-nakutin dan yang semisalnya itu bagaimana dan tanggapan beliau insyaallah taala. Nah, barakallahu fikum kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nah, karena pembahasannya agak panjang ya. Nah, agak panjang dalam artian penyebutan tentang perbedaan orang-orang khawarij zaman dahulu dengan sekarang. Orang-orang khawarij zaman dahulu itu masih hafal Al-Qur'an, ya enggak? Suratnya rajin, bahkan para sahabat itu diremehkan itu. Orang-orang khawarij zaman sekarang bagaimana? Celana bantolon, ya enggak? Kemudian rambutnya ukuran metal. Paham ya? Allah musta'an. Kemudian macam-macam. Al-mu kesana Firdaus ya, pembunuh diri. Bayangkan, bedanya itu bedanya. Cuma kita enggak muji mereka. Walaupun seperti keadaannya Rasulullah masih mengklaim dan juga memponis mereka apa? Kila benar. Anjing neraka. Anjing neraka. Mereka itu apa? Rasulullah mengatakan yamrukuna minad-din kama yamruku sah min ramiyah. Mereka itu cuma melewati agama Islam bagaikan lewatnya apa? Anak panah pada buruannya. Jadi anak panah itu lewat kena buruannya lewat tok itu Mekah sama sekali. Apa maksudnya ya? Nah, maksudnya itu mereka seakan-akan melewati tok itu. Tapi mereka apa mereka? Mereka itu aslinya yaqtuluna ahlul iman wa yad'una ahlul awthan. Mereka meninggalkan mereka itu membunuh orang yang beriman, meninggalkan orang-orang penyembah berhala. Hati-hati barakallahu fikum. Dan benih-benih khawarij itu macam-macam bentuknya. Antum kalau ketemu orang ISIS, jaringan Al-Qaeda atau bilang antum khawarij, enggak akan mau. Kami bukan khawarij, kami adalah apa? Du'atut tauhid. Paham ya? Ingin menegakkan khilafah Islamiyah, menegakkan barakallahu fikum negara tauhid. Seperti itu ucapannya.
Tapi kita katakan apa? Nggak mungkin kalau nggak beriman dan tidak beramal amalan soleh. Kuncinya dua itu, ingat-ingat tuh. Amalan soleh dan juga beriman. Bom bunuh diri apakah keimanan? Bukan. Demonstrasi apakah itu termasuk amalan soleh? Bukan. Kudeta, revolusi, pemberontakan, atau apakah itu termasuk amalan soleh? Bukan. Berarti walaupun mereka mengaku-ngaku atau sebenarnya berupaya semaksimal mungkin untuk menegakkan daulah Islamiyah dengan cara-cara itu nggak akan berhasil. Adanya tentang keributan, kerusuhan, kerusakan. Nah, kuncinya tadi itu ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Itu dalilnya. Sungguh Allah Ta'ala telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal-amal saleh apa? Sungguh Allah Ta'ala menjadikan mereka para pemimpin, penguasa. Bukan Indonesia saja, seluruhnya pun bisa. Kalau kuncinya siapa? Iman dan amalan soleh tadi. Nah, kemudian Allah Ta'ala akan kokohkan agama Islam yang telah diridhoi untuk mereka. Dan Allah Ta'ala gantikan semula keadaan yang menakutkan menjadi keadaan yang aman dan tenang. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Itulah sahabat kunci ingin menegakkan apa? Khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah. Kalau itu belum bisa diupayakan, belum bisa terwujudkan, nggak akan bisa. Adanya kekacauan, kegaduhan, bom sana, bom sini, meledak sana, meledak sini. Ya, bukan jenazah jauh, tapi waliknya untuk billah dikhawatirkanlah justru neraka yang mereka akan hampiri. Allahumma sallallahu alaihi wasallam wal afiyah fid dunya wal akhirah, ahlus sunnah wal jamaah. Nah, barakallahu fikum dimanapun mereka berada, sangat mengecam keras dan tidak suka dengan apa? Ajaran-ajaran yang berbau anarkisme, terorisme, radikalisme dan semisalnya, karena mereka tahu seluk-beluk dan juga gerak-gerik apa yang mereka barakallahu fikum melakukan, diantaranya adalah karena mengharapkan dunia, atau karena mereka tertipu dengan syubhat, atau mereka lebih mengedepankan syahwat, hawa nafsu dan semisalnya. Waliyadzubillah. Nah, cukup sekian sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanallah.